Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya Bu. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa pada hari ini? Baik, jika tidak ada, Ibu menunjuk Mbak Rif'a. Ayo silakan dipimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Alhamdulillah, masuk semua. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada sedikit ice breaking untuk kalian untuk menambah semangat kalian. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Buka tutup sambil tertawa, haha. Buka tutup sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung sambil menangis, huhu. Digulung-gulung sambil teriak, hore. Ayo kita mulai bersama-sama ya. 1, 2, 3. Buka tutup sambil tertawa, haha. Buka tutup sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung sambil menangis, huhu. Digulung-gulung sambil teriak, hore. Yeay. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tanya, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Lupa Bu. Kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang jenis usaha masyarakat Indonesia. Nah, dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat mengetahui jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia itu apa saja. Nah, langsung saja. Ibu mempunyai PPT di sini, silakan diamati. Di sini terdapat gambar-gambar jenis usaha masyarakat yang ada di Indonesia. Ayo, ada yang tahu dari sini ada apa saja? Jadi salah satu jenis usaha masyarakat di Indonesia yaitu perdagangan. Banyak sekali jenis usaha yang ada di Indonesia, yaitu seperti perdagangan, jasa, perindustrian, dan masih banyak lagi. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Ibu mau menyajikan sebuah video berupa PowerPoint mengenai jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Kalian simak dengan baik ya. Ya. Yang pertama ada pertanian. Sebagai negara agraris, sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai petani yang bekerja mengolah tanah, membajak sawah, menanam, serta memanen guna menghasilkan bahan pangan seperti padi, jagung, palawija, dan sebagainya. Usaha ini biasa dilakukan masyarakat di daerah dataran rendah, utamanya pedesaan. Hasil usaha pertanian akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, ada perkebunan, yaitu usaha pemanfaatan lahan dengan menanam tanaman tertentu dalam ekosistem yang sesuai. Usaha ini biasa dilakukan masyarakat di daerah dataran tinggi. Hasil usaha ini seperti teh, kopi, kelapa sawit, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Beberapa hasil usaha ini bisa diekspor yang bisa membantu menambah devisa negara. Yang ketiga yaitu ada peternakan.
yaitu usaha membudidayakan hewan ternak untuk dimanfaatkan sumber daya alam tersebut, seperti diambil berupa daging, telur, susu, maupun kulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan ternak yang bisa dibudidayakan seperti sapi, kambing, kerbau, kuda, domba, kelinci, ayam, itik, bebek, burung, dan sebagainya. Usaha ini biasanya dilakukan masyarakat di daerah dataran rendah. Dan yang keempat yaitu ada perikanan, yaitu usaha pemanfaatan sumber daya perairan dengan membudidayakan hewan air. Usaha ini biasa dilakukan masyarakat di daerah pantai, rawa, bendungan, maupun waduk. Usaha ini identik dengan membuat kolam maupun membuat tambak sebagai tempat pembudidayaan. Hewan air yang dibudidayakan dapat ikan air tawar, seperti gurame, nila, dan lele. Sedangkan ikan air payau seperti bandeng, maupun air laut seperti lobster dan udang. Yang kelima, ada perindustrian. Perindustrian merupakan usaha untuk mengubah, mengolah, atau memproses bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi. Usaha ini biasa dilakukan oleh masyarakat di daerah dataran rendah yang biasanya banyak terdapat di daerah perkotaan. Usaha ini terdiri dari industri kecil seperti industri pembuatan mebel dan industri besar seperti industri tekstil, industri mobil, dan sebagainya. Yang keenam yaitu pertambangan. Pertambangan adalah usaha pengambilan sumber daya alam, khususnya mineral yang ada di dalam bumi. Usaha ini biasa dilakukan masyarakat di daerah dataran rendah, utamanya yang dekat dengan lokasi tambang. Di Indonesia terdapat beragam jenis barang tambang, di antaranya yaitu minyak bumi, batu bara, nikel, besi, bauksit, emas, marmer, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada perdagangan. Perdagangan merupakan usaha yang berkaitan dengan kegiatan jual beli yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara penjual dan juga pembeli untuk saling menukarkan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Barang yang diperjualbelikan bisa berupa bahan makanan, pakaian, hasil tambang, hasil pertanian, hasil perkebunan, maupun hasil industri. Perdagangan dapat dilakukan di pasar, toko, warung, maupun swalayan. Yang kedelapan, ada jasa. Jasa merupakan usaha menyediakan atau menawarkan jasa kepada orang lain, yaitu konsumen. Usaha ini memberikan berupa pelayanan kepada konsumennya. Usaha jasa ini dapat bergerak di bidang transportasi, kesehatan, pendidikan, perbankan, dan sebagainya. Adapun contoh pekerjaan jasa yaitu dokter, guru, pemandu wisata, pengacara, montir, sopir, kurir, dan lainnya. Itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Terima kasih. Nah, gimana? Kalian sudah selesai menyaksikan video bentuk PPT-nya tersebut? Sudah. Nah, jika sudah, coba Ibu ingin tanya jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia tadi ada apa saja? Pertanian, Ya, lalu ada peternakan, ya, ada perdagangan. ya, ada perdagangan. Jadi jenis usaha yang ada atau dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu diantara ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan, dan juga jasa. Nah, kalau yang pertanian itu meliputi kegiatan apa saja? Menghasilkan bahan pangan padi. Iya, untuk menghasilkan bahan pangan padi dengan cara mengolah tanah atau
atau lahan, yaitu berupa sawah, kemudian menanamnya untuk nantinya dipanen. Setelah itu hasil panennya dijual untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yang selanjutnya ada apa lagi coba? Perdagangan. Ya, tadi ada perdagangan. Nah, perdagangan itu merupakan suatu usaha menawarkan suatu barang kepada para konsumen. Jadi dalam perdagangan ini terdapat dua pelaku, yaitu penjual dan juga pembeli. Penjualnya menjual barang dagangannya, sedangkan pembeli membeli barang dagangan yang dijual oleh penjual. Iya. Lalu ada apa lagi coba? Peternakan. Ada apa tidak? Ada kan? Nah, peternakan itu merupakan usaha untuk memelihara hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan itu ada apa saja coba yang biasa ada diternakan? Ada yang tahu? Yang sering kita jumpa yang suaranya kukuruyuk itu apa? Ayam. Iya, ayam. Terus, Sapi. iya, sapi. Apalagi? Yang makan rumput? Kambing. Iya, ada kambing. Nah, nanti hewan-hewan peliharaan tersebut akan diambil berupa bisa kulitnya, telur, daging maupun susunya untuk nanti dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu. Jadi yang dimanfaatkan dari hewan peliharaan itu tadi berupa bisa telur, susu, daging maupun kulitnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak. Tidak. Yakin tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, kalau sudah kalau sudah paham, Ibu minta juga sekarang buka buku halaman 31. Ya. Oke, pasti. Mana sudah dibuka semuanya? Ya. Nah, di situ ada peta pikiran atau peta konsep mengenai jenis usaha masyarakat. Nah, Ibu minta nanti kalian buat seperti contoh yang ada di halaman 31 ya, mengenai peta pikiran mengenai jenis usaha masyarakat Indonesia. Beri contoh ya. Nah, tadi jenis usaha masyarakat Indonesia yang ada pertanian, yang kegiatannya meliputi apa saja? Mengolah lahan, mengolah sawah, dan menanami dan memanen. Nanti di tabel yang di bawah sini kalian bisa menulis sesuai dengan imajinasi atau kreativitas kalian. Gimana sampai di sini paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, sekarang coba dikerjakan. Gimana, sudah selesai? Wah, sudah. Sudah. Oke, gimana semuanya sudah selesai ya? Nah, sekarang hasil pekerjaannya disimpan dulu. Nanti dikumpulkan di akhir. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya atau tidak? Tidak. Nah, jika tidak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian membentuk
kelompok yang terdiri dari 10 sampai 11 orang, atau bisa membagi jumlah siswa di kelas ini menjadi 2 tim. Gimana, paham atau belum? Paham. Gimana, semuanya sudah membuat tim? Sudah. Nah, nanti Ibu minta setiap tim untuk mengerjakan tugas yang ada di buku siswa halaman 32. Coba dibuka bukunya halaman 32. Nah, di situ ada tabel mengenai jenis usaha keluarga. Nanti Ibu minta kalian untuk bertanya kepada teman yang ada dalam satu tim kalian mengenai usaha yang dijalankan oleh keluarganya. Ibu beri contoh ya. Nah, Ibu contohkan satu ya, namanya Bima. Jenis usaha keluarga Bima yaitu pertanian. Ayo diperhatikan ya. Nah, manfaat dari usaha yang dimiliki oleh keluarga Bima itu apa? Bisa untuk menghasilkan bahan pangan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Yakin tidak ada yang ditanyakan mengenai cara mengerjakannya? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, ayo sekarang coba mulai dikerjakan ya. Ayo, coba mulai bertanya dengan teman setimnya. Jenis usaha di keluarganya. Jenis usaha Gimana? Sudah selesai mengerjakannya? sudah. Nah, jika sudah, Ibu minta sekarang coba setiap tim maju ke depan untuk membacakan hasil pekerjaannya. Ayo. Ayo. Ayo maju, jangan malu-malu ya. Coba sekarang dibacakan hasil pekerjaannya tadi. Coba. Nama teman kalian siapa coba? Ciko. Nah, Ciko. Keluarga Ciko punya usaha apa? Pertanian. Pertanian manfaatnya untuk apa? Menghasilkan bahan pangan padi. Nah, yuk dibaca ya. Nah, yang kedua ada siapa? Fahri. Jenis usaha keluarganya? Jasa buruh bangunan. Nah, manfaatnya untuk apa? Pelayanan pembangunan. Iya, untuk pelayanan pembangunan. Nah, sekarang silahkan kembali ke tempat duduk. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ayo, untuk kelompok selanjutnya, silakan maju ke depan. Gimana? Semuanya sudah maju ke depan? Sudah. Sudah, tidak ada kelompok yang terlewat? Tidak ada. Jika tidak ada, sekarang kita ulas sebentar ya mengenai hasil pekerjaannya tadi. Yang pertama coba tadi ada jenis usaha pertanian yang manfaatnya bisa untuk menghasilkan bahan pangan. Iya. Kemudian ada juga jasa seperti dokter. Itu manfaatnya untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ya, kesehatan. Kemudian ada lagi perdagangan. Perdagangan mempunyai manfaat untuk menjual. Iya, untuk mempermudah konsumen
mendapatkan barang yang ingin dibelinya. Kemudian penjual juga mendapatkan keuntungan karena bisa menjual barang yang dijualnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Nah, jika tidak ada, tadi hasil pekerjaannya yang membuat peta pikiran coba dikumpulkan ke depan ya. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada hari ini, yaitu tentang jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia ada apa saja tadi? Ada perindustrian, jasa, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Nah, apakah kalian sudah paham pada materi hari ini? Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kalian untuk dikerjakan di rumah ya. Kerjakan pada halaman 34 ya. Jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Nah, tetap semangat untuk belajar dan meraih prestasi yang gemilang dan tetap semangat untuk meraih cita-cita. Baik, Bu. Nah, pada pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai jenis-jenis usaha perorangan. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan berdoa bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.